Hadir Bu. Ayuni Hadir. Bulan Hadir. Nisa Aulia Hadir. Yulia Rizky Hadir. Amanda Rizky Hadir. hari ini hadir semua ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Kalian tahu tidak soal hari ini kita akan belajar materi tentang apa? Tidak tahu Bu. Sebelum masuk ke materinya, itu akan bertanya berapa jumlah penduduk di Indonesia saat ini. Ada yang tahu? Silakan kasih tangannya. Berapa Bu? Kurang lebih sekitar 200 atau 300 juta Ibu. Kurang lebih penduduk Indonesia itu mengalami. Kalian tahu tidak berapa jumlah penduduk di Indonesia saat ini? Ada yang bisa jawab? Ya, berapa? Kurang lebih 200 juta Ibu. 200 juta jiwa. Betul. Itu yang dikatakan oleh Ayuni bahwa Indonesia itu memiliki penduduk sebanyak 279 juta jiwa. Sangat banyak ya. Dan kalian tahu tidak kalau Indonesia itu menempati posisi keberapa dengan peringkat kepadatan penduduk di dunia? Ada yang tahu keberapa? Tidak Bu. Tidak tahu. Indonesia itu menempati posisi peringkat keempat di dunia sebagai kepadatan penduduk sebagai penduduk yang terbanyak. Nah, yang pertamanya itu Cina, kemudian India, yang kedua, yang ketiga Amerika Serikat, dan yang keempat adalah Indonesia. Nah, berbeda dengan negara Jepang, kalian tahu negara Jepang kan? Tahu Bu. Ibu, bagaimana penduduknya saat ini? Berkurang. Nah, setiap tahunnya itu penduduk di Jepang itu mengalami penurunan. Jadi mereka itu lebih banyak usia yang sudah tua, lansia, dan dibandingkan dengan usia mudanya yang produktif. Sedangkan di Indonesia itu kan kebalikannya, usia mudanya yang lebih banyak dan usia tuanya itu lebih sedikit, ya kan? Nah, kalau di Indonesia angka kelahirannya itu lebih banyak, lebih tinggi daripada angka kematiannya, sedangkan di Jepang kebalikannya, angka kematiannya yang tinggi dan angka kelahirannya yang menurun. Karena hari ini kita akan mempelajari materi tentang dinamika kependudukan.
Ya. Tadi Ibu akan membagikan lembar kerja yang akan dikerjakan oleh kalian secara berdiskusi. Ibu akan membagi dua kelompok, yang ini kelompok 1, yang ini kelompok 2. Ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2. Perhatikan di depan, Ibu akan menjelaskan tentang dinamika kependudukan. Apa itu dinamika penduduk? Ada yang tahu? Dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor, yaitu kelahiran atau natalitas, kematian, mortalitas, dan perpindahan atau migrasi. Nah, berdasarkan data kependudukan dunia tahun 2015, jumlah penduduk Indonesia menempati urutan keempat di dunia setelah yang pertama itu diduduki oleh negara Cina dengan jumlah penduduk 1.372 juta jiwa, yang kedua itu India dengan penduduk 1.314 juta jiwa, dan Amerika Serikat sebanyak 321 juta jiwa, dan yang keempat itu diduduki oleh Indonesia mencapai 256 juta jiwa pada tahun 2015. Lalu faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk, faktornya itu ada angka kelahiran yaitu natalitas, angka kematian yaitu mortalitas, dan perpindahan penduduk yaitu migrasi. Yang pertama yaitu angka kelahiran. Faktor angka kelahiran atau natalitas merupakan angka yang menunjukkan bayi yang lahir dari setiap 1.000 penduduk per tahun. Jumlah kelahiran dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu diantaranya karena pernikahan usia muda, pergaulan bebas, kurangnya untuk keluarga berencana atau KB, dan derasnya arus informasi serta adanya anggapan banyak anak adalah banyak bukti. Dan faktor yang kedua yaitu kematian atau mortalitas. Angka kematian atau mortalitas merupakan angka yang menunjukkan jumlah kematian dari setiap 1.000 penduduk per tahun. Faktor yang menambah jumlah kematian yaitu adanya perang, kriminalitas, wabah penyakit, bunuh diri, bencana alam, dan lainnya. Sedangkan faktor yang menambah jumlah kematian yaitu karena tingkat pelayanan kesehatannya tinggi, adanya imunisasi dan perdamaian. Lalu faktor yang ketiga yaitu perpindahan penduduk atau migrasi. Migrasi yaitu suatu perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lainnya. Pada ranah negara, migrasi terbagi dua yaitu imigrasi penduduk dari luar masuk ke dalam, dan emigrasi penduduk dari dalam pindah ke luar. Nah, dari perpindahan penduduk ini dibagi juga ada 5 perpindahan. Yang pertama yaitu imigrasi. Imigrasi adalah masuknya sejumlah penduduk ke suatu negara dari negara lain dengan tujuan menetap di negara didatanginya. Misalnya masuknya warga negara Timor Leste ke wilayah Indonesia untuk menetap di tempat keluarganya yang ada di Indonesia. Nah, orang yang melakukan imigrasi tersebut disebut dengan imigran. Lalu emigrasi. Emigrasi yaitu keluarnya penduduk dari suatu negara ke negara lain. Jadi kebalikan dari imigrasi yang tadi. Dengan tujuan emigrasi ini untuk menetap di negara yang dituju. Orang yang melakukan emigrasi disebut emigran. Lalu ada remigrasi.
kayak TKI yang ada di luar. Nah itu kan mereka bekerja di luar negeri lalu pulang ke Indonesia, ke negara asalnya. Yang kedua yaitu urbanisasi, yaitu perpindahan penduduk dari pedesaan ke daerah perkotaan. Urbanisasi ini terjadi karena kota memiliki daya tarik yang lebih dibandingkan wilayah desa, seperti tersedianya pekerjaan, hiburan, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu transmigrasi. Transmigrasi ini adalah salah satu bagian dari migrasi, tetapi yang direncanakan oleh pemerintah maupun oleh sekelompok penduduk yang berangkat berimigrasi bersama-sama. Itulah penyampaian materi dari Ibu. Sekarang waktunya kalian kerjakan LKPD yang sudah diberikan tadi oleh Ibu. Ibu beri waktu 10 menit, cukup ya? Cukup Ibu. Silakan dikerjakan. Baik, apakah sudah selesai diskusinya? Sudah, Ibu. Kalau sudah, kelompok satu dulu maju dulu presentasikan hasil diskusi. Di sini ada pertanyaan pertama, mengapa kepadatan penduduk masing-masing daerah berbeda-beda? Jawabannya adalah karena sarana dan prasarana, kemudian persebaran penduduk. Pertanyaan kedua, mengapa jumlah penduduk Indonesia tergolong sangat besar? Jawabannya adalah karena sumber daya alamnya. Yang kedua, ada menurunnya angka kematian, dan yang ketiga ada kurangnya pendidikan. Ya, baik, itu jawabannya ya. Di aplaus untuk kelompok satu. Selanjutnya, kelompok dua silakan maju. Baik Ibu, langsung saja. Yang nomor pertama itu mengapa kepadatan penduduk masing-masing daerah berbeda-beda? Yaitu jawabannya karena keterjangkauan lokasi dan perkembangan politik. Selanjutnya yang nomor 2 itu ada mengapa jumlah penduduk di Indonesia tergolong sangat besar, yaitu karena lokasinya yang strategis, sumber daya manusianya juga banyak, dan adanya peningkatan angka kelahiran. Ya, betul. Di aplaus untuk kelompok dua. Terima kasih. Kesimpulan dari materi yang didapat hari ini yaitu tentang dinamika penduduk. Dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk dari suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor yang tadi, yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Nah, setiap tahunnya Indonesia itu mengalami perubahan jumlah penduduk yang semakin meningkat ya. Jadi angka kelahirannya tinggi dan angka kematiannya rendah. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk tadi itu yang pertama angka kematian, yang kedua angka kelahiran, dan yang ketiga perpindahan penduduk. Nah, perpindahan penduduk ini dibagi lagi ada migrasi, imigrasi, emigrasi, transmigrasi, urbanisasi, dan transmigrasi. Dari materi hari ini yang sudah Ibu sampaikan tadi, apakah sudah mengerti semua? Sudah Ibu. Apa ada yang ditanyakan? Tidak ada. Baik, jika tidak ada dan sudah mengerti semua, Ibu yang akan bertanya kepada kalian. Untuk ini, apa itu dinamika penduduk? Dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor, yaitu kelahiran, natalitas, kematian atau mortalitas, dan perpindahan atau migrasi. Ya, yang untuk kira ada berapa faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk? 3 Ibu. Sebutkan. Yang pertama itu ada kematian, kelahiran, dan perpindahan atau migrasi. Ya, betul. Baik, jadi dari materi kita hari ini kita dapat menjadi lebih terbuka terhadap perubahan yang ada di dalam masyarakat, yaitu tentang
peluang dan langkah yang bijak untuk di masa yang akan datang dari adanya perpindahan penduduk. Baik, sebelum ditutup, Ibu akan memberikan kalian PR mengerjakan esai halaman 34 yang akan nanti kita bahas bersama-sama di minggu depan ya. Sebelum berakhir, kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Datang tak pimpin doa terlebih. Berdoa mulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu.